Selamat malam semuanya. Pada malam ini tanggal 26 Mei hingga 7 Juni 2020, kita akan melakukan virtual tour ke 12 destinasi wisata di Indonesia. Dalam rangkaian Festival Libur Lebaran bersama Attaurin, perjalanan ini akan dipandu oleh 12 pemandu wisata terbaik dari seluruh penjuru Indonesia. Bagi para wisatawan virtual, diharapkan mempersiapkan diri karena virtual tour Festival Libur Lebaran bersama Attaurin akan segera dimulai dengan menggunakan Google Maps, Google Street View, dan Google Virtual Reality. Semoga semua berjalan lancar dan selamat menikmati perjalanan. Kita akan menuju ke Pulau Belitung. Ini rombongan ceritanya ini dari daerahnya masing-masing. Iya. Nah, lalu disajikannya di atas daun simpor. Jadi SD Muhammadiyah. Ini replikanya ya. Jadi di kanan kirinya ada situs tambang timah karena Belitung penghasil timah, salah satu penghasil. Itu semalaman itu nggak dapet ikannya. Ternyata ada temennya yang curang ngambil ikannya begitu. Karena di Batu Baru Gerani sendiri banyak melekat tritip Mas Johar, Mas Reza dan Ibu Bapak sekalian. Ya, tritip, diving, ya. Gitu. Saya kira ini visibility-nya kebetulan kameranya kurang baik ya. Baik Pak Martin, kita sudah sampai di daya tarik wisata pertama. Ini apa Pak Martin? Ini danau atau Laguna Wekuri. Jadi ini merupakan salah satu surga wisata di Pulau Sumba, khususnya di Sumba Barat Daya, itu Kabupaten Ratenggaro. Ini tadi seperti di Ratenggaro, kita punya juga lapangan pasola di Sumba Barat. Kira-kira ini apa namanya udang lokal. udang lokal ya. Jadi ini air terjun namanya Matayan. Sebenarnya ini dalam bahasa lokal itu artinya mata ikan. Kita langsung saja. Jadi ini rombongan Om Ari, kita akan ketemu di Banjarmasin langsung. Jadi namanya disebut lontong orari ya. Sampai sekarang kita naik perahu klotok kurang lebih 45 sampai 1 jam, 45 menit sampai 1 jam ya, menuju ke lokasi Pasar Terapung Lok Baintan di Desa Sungai Pinang ini namanya Mas, di Kabupaten Banjar ya. Jadi kita akan naik bambu rafting ya, atau kalau bahasa lokal belanting paring ya, atau rakit bambu ya Bapak Ibu. Ya, ini kita berada di halaman depan ya dari Masjid Sultan Suriansah, masjid tertua di Banjarmasin dan di Kalimantan Selatan ya. Arsitekturnya sangat tradisional Banjar ya, dan ada pengaruh Jawanya juga ya Mas ya, karena memang kerajaan Islam Banjar terpengaruh ya oleh kerajaan Demak di Jawa ya. Nah, jadi kita mengawali kunjungan ke Banjarmasin biar dulu kita melalui virtual tour dulu. Kebetulan saat ini Banjarmasin lagi melaksanakan PSBB ketiga ya. Nah, mungkin akhir Mei atau awal Juni ini udah selesai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan new normal. Nah, mungkin di saat new normal ini, kawan-kawan bisa nanti berwisata ke Banjarmasin dan kita siapkan fasilitas pengamanannya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang. Ya, oke, kita sekarang sudah berada di Candi Kalasan. Mungkin ada 4 kompleks candi. Tidak hanya Candi Prambanan saja. Ada Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Lumbung, dan Candi Bubra. 20 menit sudah sampai sini. Nah, Candi Ijo ini, di tempat ini merupakan candi yang bukit paling atas. Makanya di sini bisa untuk melihat di segala sisi, itu bisa melihat Jogja, Klaten, Gunung Kidul. Jadi, sambil kita menuju ke Klotok ya. Jadi ke Kopi Klotok ini bukanya itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi sebenarnya kalau jam 8 ngopi itu kayaknya udah kesiangan juga sih, harusnya jam 6, jam 7 baru ngopi.
Oke, ini Danau Poso yang teman-teman lihat, bahkan mungkin juga udah pernah dengar tentang Danau Poso. Mau menyebut dulu nih, Danau Poso ini danau terluas ketiga setelah Danau Toba dan juga Danau Tauti di Sulawesi. Yang terkenal memang ada ikan mujair. Kalau ini ikan mujair bakar. Kemudian kalau ini terong woku ini kita sebutnya. Ada suku Pomona satu yang kemudian memang banyak tempat, banyak tempat juga banyak hal yang kemudian diberi nama sesuai dengan bahasa dari suku ini. Itu di suku Pomona di sini. Tapi yang paling terkenal adalah megalith Palindo. Ini dia. Ini patung Palindo. Kalau dalam bahasa Badak, Palindo itu artinya penghibur gitu ya. Jadi ini adalah disebut juga patung sang penghibur, apalagi karena katanya wajahnya itu memang wajahnya yang gembira kayak gitu. Nah, kalau mau masuk ke sini teman-teman, itu kita ketika masuk tidak langsung mendapatkan si air terjun ini gitu, harus jalan dulu sekitar 1,5 kilometer. Oke, kita langsung saja ke Natuna kalau kayak gitu. Iya, sebut Project Information Data. Nah, di mana ini merupakan pusat informasi pariwisata Natuna. Oke. Jadi ya sekarang kita beranjak lagi ke destinasi selanjutnya, yaitu Masjid Agung Natuna. Sebenarnya kalau dari TIC tadi jaraknya tidak jauh, di mana TIC tadi berada tepat di depan Masjid Agung, dan namanya destinasi Batu Sindu. Sebenarnya nggak ada arti sih Mas, memang namanya memang di situ gitu. Sekarang kita bergeser lagi ke destinasi yang menjadi top listnya Natuna. Jadi biasanya di layar itu terdapat banyak sekali batuan-batuan keramiknya, makanya setiap orang ke Natuna itu pasti datang ke sini. Karena sini merupakan kuliner khasnya Natuna. Ya itu kalau bentuknya itu dia bulat kan, semacam nugget lah. Tapi yang kita kebayangkan itu bagaimana sih wonder-wondernya alat-alat ikan-ikannya. Jadi ini gambaran foto tentang spot snorkeling di Pulau Senur itu. Bagi yang belum tahu di mana lokasi Tanjung Puting itu berada di Kalimantan Tengah ya. Kita akan memasuki sungai Sikonyer. Sikonyer. Wah, udah masuk nih Bang. Oke, jadi ini memang biasanya kelotok-kelotok ini parkir di Sungai Sikonyer ini ya? Benar. Oh ya, ini ciri khasnya di Pangkalan Bun namanya soto Manggala. Orang hutan yang ada di Indonesia, menurut informasi itu umumnya dikenal ada 3 umumnya. Orang hutan Sumatera, orang hutan Borneo, orang hutan Tapanuli. Biasanya bisa Dutch monkey, monyet Belanda, karena hidungnya mancung. Monyet ini monyet yang pemalu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dia biasanya kita bisa lihat itu kalau sore aja. Di sore dia biasanya berkelompok. Oke, Pondok Tangguh itu jadi destinasi kedua yang kita datangin Bapak Ibu setelah Tanjung Puting, setelah Tanjung Harapan ke Pondok Tangguh. Tangguh bahasa Dayak artinya topi. Jadi ini di Resort Pasalan. Di sini kita bisa tanam pohon juga Bapak Ibu, ada tempatnya untuk bisa tanam pohon. Nah, pas waktu ngambil makanannya ini biasanya alpanya yang datang. Alpa itu yang rajain di situ. Nah, lokasi terakhir yang kita lihat namanya Kim Liki. Kim Liki itu dari nama peneliti Bapak Ibu. Namanya Louis Leakey. Saya atas nama pribadi dan juga nama dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kota Beringin Barat, Pangkalan Bun, dan tentu ini bagian dari upaya ya, mitra dari pemerintah khususnya dan juga travel agent mempromosikan, memasarkan destinasi wisata Tanjung Puting yang sudah internasional ini. Dan semoga ini komunikasi kita, harmonisasi kita, kerjasama kita terus terjalin dengan baik, dan suatu saat ya, normalisasi ya, suasana bencana akan saatnya sampai nanti kita akan segera bergandengan tangan, gotong royong untuk membangun pariwisata Kalimantan Tengah, khususnya Tanjung Puting dan juga Indonesia. Ya,
Untuk naik ke Bukit Selong ini dari Desa Bele kita hanya perlu 2 menit. Kita akan melanjutkan perjalanan dari Sembalun menuju ke pos 1. Itu perjalanannya kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah. Nah, kita di pos 1 ini biasanya hanya short break. Kita hanya beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan ke pos 2. Terus kita akan melanjutkan ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 ini sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Dari pos 3 ini Iya. kita melewati Bukit Penyesalan ya namanya ya? Iya, Bukit Penyesalan. Perjalanan kita lanjutkan ke Pelawangan Sembalun. Di sini Pelawangan Sembalun, tim kami, porter dan guide akan menyiapkan tenda untuk bermalam. Oke, kita lanjut lagi Bang. Kita mau ke puncak, rasanya Iya. cukup dari sini kita akan menuju ke puncak Gunung Rinjani. Baik, nah Iya. jadi Bapak dan Ibu, sekarang kita semua sudah sampai di puncak Gunung Rinjani. Ketinggiannya 3.726 meter di atas permukaan laut. Jadi ini adalah puncaknya. Jadi selamat nih, udah nyampe puncak Gunung Rinjani secara virtual. Kita akan melanjutkan perjalanan turun ke Danau Segara Anak. Perjalanan dari Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak ini kurang lebih 3 jam. Gini Bang, kalau di rumah Batak ya namanya Juma. Nah cuman kalau Juma. dibilang ada disebut rumah Bolon, rumah besar. Rumah Bolon, keren ya. Oke, ini kita sedang menyeberang. Saya kira kayak laut ya memang ya, Danau Toba ya. Iya, dan bukan hanya itu, Anda juga bisa menikmati tur di atas danau. Nah, tur di atas danau ini Anda bisa mengunjungi tempat-tempat yang sama seperti yang saya bilang, dan kemudian juga ada tambahan nih, Mas Dian. Apa tuh? Bisa mengunjungi satu air terjun yang langsung jatuh ke danau. Ini Jadi Bang ya, terjunnya ya. Pas di balik kapal itu, nah biasa nih kalau kita lagi nggak ada yang lain, kita suka landingnya di sini pas di pinggir air terjunnya ini, dan ini adalah salah satu air terjun terbesar dan tertinggi. Nah ini juga bakalan jadi kuis nih. Ya, ini kompleks Batu Cermin Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa masuk ke dalam. Ada gerbang utamanya, dan untuk masuk ke dalam itu kita menggunakan helm karena kita akan membungkuk untuk menghindari stalaktit. Jadi sekarang kita akan dijemput oleh kapal kapal pinisi Helena, Bang Reza ya. Ini kita akan pakai kapal pinisi Helena, dan kita semua akan naik di atas kapal kita untuk menjajakan patung-patung Komodo itu. Masih juga tadi di Pulau Padas juga ada warga Komodo yang menjual patung-patung. Kita mau ke Batu Bolong dulu, Bang, habis itu mata Wah, ini yang divers ini one of the best dive site ya. Bahkan Dive Magazine, CNN pernah menobatkan ini sebagai one of the best dive site di dunia. Ini Batu Bolong. Ini sekali lah. Betul. Jadi Bapak Ibu bisa pesan langsung di sini. Silakan mungkin nanti melihat semua deretan penjual ini untuk memilih kira-kira ikan mana yang akan dipilih. Ini kita sepanjang jalan menuju Baduy Dalam, berarti kita akan ketemu dengan banyak kampung-kampung ya Kak Amel ya? Kampung-kampung lain. Oke. Ya, jadi yang tadi ini masih Baduy luar ya, jadi kampung-kampungnya itu sebenarnya identik, teman-teman sekalian, hanya beda lokasi ya. Jadi karena mereka kan berkelompok gitu ya, jadi setiap beberapa kilometer atau setengah kilometer gitu ya, ada alam, sungai, kemudian dataran, dia bangun perumahan gitu, bukan perumahan ya, namanya seperti inilah ya, mukiman. Amel, kita sudah sampai di Kampung Marengo nih. Oh iya. Ya, ini menarik juga, stop dulu di sini. Nah, ini masih di Baduy luar, teman-teman, karena Baduy dalam kan kita nggak boleh foto ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita lihat dari penampilan rumahnya ya. Jadi atapnya mungkin ada yang bisa tebak dari apa itu atapnya? Ijuk. Iya, 100 ya. Dari ijuk ya. Kemudian pilarnya dari bambu, kayu, dan sebagainya. Resiko, bisa angin, bisa ombak. Saking inginnya orang kesini sampai diabadikan di duit 100.000. Oke lah, ini makanan khas
Indonesia Timur sebenarnya. Papeda bisa ditemukan juga di Ambon ada, di Raja Ampat ada, di Papua, seluruh Papua juga ada. Ini dia. Oh, amazing place. Kangen nggak? Karani kangen nggak ke sini? Kangen sekali. Raja Ampat itu ngangenin kakak. Oke, Karani mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kok batuannya kenapa ya agak tajam-tajam, kemudian bentuknya kayak kerucut-kerucut menara seperti itu. Jadi saya bisa kasih gambaran kalau misalkan apa yang ada di Raja Ampat ini dulu awalnya semua batuannya ada di bawah laut. Kita naik yuk. Udah sampai di atas kayak Karani. Iya, ini pemandangan the best teman-teman dari puncak satu ya Mount Pinito. Oke. Wow, amazing banget. Sebelum Tian Nemo ditemukan, sebutnya Wayak duluan. Oke. Nah, spot ini banyak nama. Orang sebutnya Magic Mountain, orang sebutnya Blue Mountain, Karangbayangan, Mata Point. Nah, ini salah satu spot untuk bisa lihat mata di Insol. Sekali lagi terima kasih ya sudah diundang ke sini karena ini suatu kehormatan ya untuk Raja Ampat malam ini, karena dalam kondisi yang serba pembatasan seperti ini, rasa-rasanya memang sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak ya gitu ya. Sudah hampir 3 bulan kita diam gitu ya. Dan saya yakin kerinduan akan destinasi dimanapun di Indonesia ini pasti ada di kita semua gitu. Nah, saya atas nama Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, kita menyambut baik ya upaya-upaya pemerintah untuk mulai masuk pada tataran baru ya, atau lebih dikenal dengan new normal di sektor pariwisata. Hai, namaku Vianda. Aku mau sharing sekilas pengalamanku selama mengikuti kegiatan virtual tour dari Aturin di Festival Libur Lebaran. Pertama, aku senang banget sama konsep yang diterapkan oleh Aturin. Karena di setiap proyek virtual tour yang digarap oleh Aturin terjadi kolaborasi antara Aturin dengan berbagai para local guide yang berasal dari beragam wilayah yang ada di Indonesia. Saya Nadia dari Jakarta. Saya pernah mengikuti Festival Libur Lebaran Aturin 12 destinasi. Dari 12 destinasi tersebut, saya telah mengikuti 9 destinasi. Yang membuat saya makin terkesan adalah guide-nya itu berasal dari guide lokal, dan tidak lupa saya menyampaikan terima kasih buat Aturin. Semoga kedepannya ada destinasi-destinasi lain yang belum ditawarkan kepada para traveler. Saya Wayan dari Bali. Virtual tour yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan Festival Libur Lebaran 2020 yang diselenggarakan oleh Aturin Jakarta itu luar biasa, karena dengan acara ini saya bisa jalan-jalan ke beberapa destinasi wisata yang menarik di Indonesia. Saya bersyukur sekali, berterima kasih kepada Aturin atas kesempatan ini. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi untuk kemajuan pariwisata Indonesia ke depan. Halo, saya Rani, pemandu wisata dari Raja Ampat. Ternyata jadi mengikuti pemandu wisata virtual tour itu menarik dan berbeda dengan ketika kita memandu yang actual tour. Saya bilangnya saya actual tour ya. Dan itu bersyukur sekali. Saya terima kasih banyak sama Aturin karena memberi saya kesempatan untuk hal tersebut. Halo, saya Boy Perkelana, pemandu wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Senang sekali menjadi pemandu wisata mitra Aturin untuk Festival Libur Lebaran 2020 Aturin pada beberapa waktu yang lalu. Sebuah pengalaman yang berharga dan sangat menyenangkan tentunya, karena diperkenalkan dengan satu cara baru dalam melakukan aktivitas kepemanduan wisata melalui platform digital. Terima kasih, pariwisata jaya, Aturin sukses selalu.
Buat Autorin, terima kasih kepercayaannya jadi pemandu virtual tour yang dilaksanakan di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Maaf jika awalnya saya jujur agak grogi karena banyak kekhawatiran bagaimana kalau, tapi ternyata tidak ada. Semua berjalan lancar, memang hal ini jadi banyak belajar. Peserta virtual tour ternyata responnya baik, bahkan tertarik datang. Wow. Sekali lagi, terima kasih buat Autorin untuk pelatihan dan dukungannya. Mantap dan suka ide dan kreativitasnya. Dadah, selamat malam semuanya. Selamat malam. Makasih banyak. Selamat istirahat. Ya.